Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. M. Rashid, seorang pengemudi ojek online di Palembang kehilangan motornya setelah dibegal komplotan bersenjata tajam di Jalan RA Abu Samah, Sukarami, Sabtu 27 September 2025 dini hari, usai mengantar penumpang. Dua pelaku yang berboncengan mendekati korban sambil menodongkan senjata tajam. Rashid sempat ditendang hingga terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri, namun pelaku tetap mengejar sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Dalam kondisi terluka, Rashid menghubungi anaknya untuk dijemput. Motor saya oleng, balik nyangsak motor tuh, posisi motor nyangsak itu entah gimana kan. Nah, yang belakang itu turun ngeluar ke Parang kan, mau ngapa? Saya meloncat lari, cari tempat terang kan. Nah, sampai di tempat terang, dia nggak ngejar lagi kan, putar lagi dia. Ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukarami dengan harapan pelaku dapat ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polrestabes Palembang menyelidiki dugaan keracunan yang dialami 13 siswa SD Negeri 178 setelah menyantap menu MBG pada Kamis 25 September 2025 lalu. Polisi menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium di Dinas Kesehatan guna memastikan penyebab keracunan. Selain itu, 7 saksi dari pihak penyedia dan sekolah telah dimintai keterangan. Kami melihat mensrianya dulu. Ya, ada kadang-kadang niatnya tidak ada, karena setiap tindak pidana itu berawal daripada niat. Kesempatan jelas selalu terbuka karena memanfaatkan sebagai misalnya sebagai SPPG yang mendapatkan tugas untuk menyediakan makan siang gratis sebagaimana kontrak yang ada dengan instansi yang terkait. Yang tentunya itu kami akan melihat sejauh mana sih permasalahan yang terjadi, apakah memang dari pihak-pihak mengetahui namun membiarkan, itu yang akan kami cari tahu. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, oh ya beli di pasar banyak, nggak taunya di pasarnya sudah tidak sehat, ya kan? Berarti kan bukan niatnya dari pihak pemilik SPBG-nya, karena memang kondisi barang yang dibeli sejak awal tidak sehat. Dari 13 siswa yang terdampak, 12 sudah pulih dan pulang ke rumah. Sementara 1 siswa masih dirawat di rumah sakit karena sakit MA. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu minibus hitam menabrak petugas kebersihan di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Usai kejadian, pengemudi tetap melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya hilang kendali dan menabrak tiang LRT di flyover Simpang Bandara tak jauh dari lokasi awal. Pengemudi diketahui bernama Hendri, 71 tahun. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia setelah mendapat perawatan. Sementara petugas kebersihan yang ditabrak mengalami luka. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Kolonel Haji Burlian menuju kilometer 9 sebelum menabrak korban. Mungkin tidak terlihat sehingga menabrak yang korban kita yang menyapu jalan ini. Waktu nabrak, si sopir Innova tidak menghentikan mobilnya sehingga melaju kencang, dikejar oleh masyarakat. Masyarakat mengejar, mungkin karena dia panik dikejar tadi, sehingga mengarah ke flyover Sukarami, menabrak tiang LRT. Kendaraan yang rusak telah dibawa ke pos laka lantas tempat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rusak nah. Sebuah sedan rusak berat setelah menabrak truk kontainer. Terparkir di Jalan Haji Abdul Rozak, Kalidoni, Palembang, Jumat 26 September 2026 dini hari. Kecelakaan menewaskan seorang penumpang Irmayana Hutahuruk, warga Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat sedan yang ditumpangi korban melaju dari arah underpass Patal menuju Simpang Celentang. Diduga pengemudi mengantuk hingga kendaraan menabrak truk kontainer yang terparkir di bahu jalan karena mengalami kerusakan. Pengemudi dan 1 penumpang lainnya selamat namun mengalami luka. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bunda sebelum diserahkan ke keluarga. Ini memang dari semalam tuh sudah mogok untuk kontainer ini, mogok, memang sedang diperbaiki.
sedangkan mobil Calya tadi dari arah yang sama, dari underpass Patal mengarah ke Celentang. Mungkin dari hasil pemeriksaan kami dan dari saksi dan juga dari supir mobil Calya, memang waktu subuh itu dia nih bawa mobil sambil ngobrol dengan penumpang yang di sebelah kiri dia, yang korban kita ini ngobrol-ngobrol. Mobil jalan lebih kurang 40 km per jam. Jadi saat itu tiba-tiba belakang mobil kontainer sudah di depan, sekitar jarak lebih kurang 2-5 meter. Jadi mungkin tidak terrem lagi sehingga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil kontainer yang mogok tadi. Yang meninggal yang penumpang di samping supir, di rumah sakit Bunda meninggalnya. Polisi telah menangani kecelakaan ini dan mengevakuasi kendaraan ke pos laka lantas terdekat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satlantas Polrestabes Palembang mengingatkan pengendara motor maupun mobil yang kedapatan menggunakan handphone saat berkendara. Menggunakan ponsel di jalan membuat pengemudi kehilangan fokus dan menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas. Sesuai pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas, pelanggar dapat ditilang dengan denda hingga Rp750.000. Aturan ini juga berlaku bagi pengendara yang merokok atau mengobrol saat berkendara. Sebuah kejadian kecelakaan lalu lintas banyak sekali faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. Di antaranya mungkin kita tidak lengkap dalam berkendara, memang dia tidak menggunakan helm, dan juga salah satu faktor adalah hilangnya fokus pengendara atau pengemudi pada saat mengemudi kendaraan. Salah satunya mungkin yang sering terjadi adalah penggunaan handphone pada saat mengendara, entah itu kendaraan roda 4 maupun roda 2, di mana itu sudah diatur di pasal 106, di mana kegiatan yang mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Memang pada saat kita berkendara, pada saat menggunakan handphone, otomatis fokus dan konsentrasi kita dalam lingkungan sekitar akan terganggu, sehingga beberapa kali insiden kecelakaan salah satunya adalah penggunaan ataupun kegiatan selain menyetir, yaitu penggunaan ponsel. Himbauan untuk pengendara Bang agar dia terhindar dari seperti itu. Ya, kami selalu melakukan himbauan kepada masyarakat bahwa setiap melakukan ataupun mengemudi sebuah kendaraan mobil maupun motor, kurangi penggunaan handphone. Ya, kita lihat mungkin Gojek ataupun masyarakat lainnya pada saat menyetir handphone dijepit di helm, dan juga pada saat nyetir tangan satu main handphone itu tolong dihindari, karena kita tidak tahu kapan kita adanya apesnya atau kejadian kecelakaan menimpa kita. Setidaknya kita dari pribadi kita sudah menjaga dalam hal keselamatan dalam berlintas. Peringatan ini diambil untuk menekan angka kecelakaan. Warga diimbau lebih disiplin dan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Danau Venue Dayung Jakabaring Sport City Palembang hidup kembali saat digelar lomba perahu bidar, salah satu tradisi perahu hias yang menyatukan masyarakat di Sumatera Selatan. Lomba digelar Korem Garuda Dempo sebagai rangkaian perayaan HUT TNI ke-80 tahun yang memperebutkan Piala Pangdam Sriwijaya. 55 tim dari berbagai daerah di provinsi ini turun dengan perahu panjang yang dipacu 10 pendayung. Dayung menciptakan irama yang berpacu dengan sorak penonton menjadikan suasana semakin meriah. Pangdam 2 Sriwijaya menjelaskan lomba bidar bukan sekedar adu cepat, menyimpan makna kebersamaan, kerjasama, dan penghormatan pada warisan budaya sungai. Iya, kita tahu nih kalau bidar ini kan perahu kayu panjang ini kan sudah tahu kalau kita buka di internet itu image-nya pasti ke Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Makanya kita coba lestarikan ini dan kita coba angkat ya event ini. Nanti ke depan mungkin kita undang daerah-daerah lain selain dari Sumatera Selatan. Untuk peserta yang meramaikan gelaran ini, berpacu di venue dayung lebih konsentrasi dan memiliki tantangan tersendiri karena berbeda dari jalur di Sungai Musi. Nah, makanya tuh biar kita bisa mendunia, karena event tuh jangan 1 tahun 1 kali. Makanya setiap tahun tuh paling tidak setiap ada ulang tahun, ada kegiatan, harus ada event. Karena setiap event ini makanya kita bisa dikenal oleh dunia maupun dari nasional atau internasional demikian.
Dari percikan air dan keringat para pendayung tersimpan pesan tentang identitas. Bidar tak hanya perlombaan, melainkan napas kebudayaan yang harus terus dijaga, dipertemukan dengan semangat agar mendunia. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Senin 22 September 2025, pembersihan dilakukan pasca robohnya bagian depan kantor Bapenda Sumsel akibat hujan deras disertai angin pada Minggu sore sebelumnya. Bersama Dinas Perkim dilakukan pemeriksaan kelayakan beton untuk memastikan keamanan karyawan. Kerusakan hanya terjadi di ruang administrasi sehingga pelayanan tetap berjalan normal. Jadi kemarin itu terjadi pukul 15.10 disebabkan oleh angin yang kencang dan hujan yang sangat deras, sehingga struktur duct itu tidak bertahan. Dia menyebabkan sedikit kerusakan di bagian administrasi saja. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan ini pagi ini kami sudah melakukan pengecekan bersama Dinas Perkim untuk mengecek uji beton untuk memastikan agar gedung ini tetap aman dan terjaga sehingga rekan-rekan yang ada di Bapenda ini bisa bekerja dengan seperti biasa. Alhamdulillah tidak terganggu. Sampai saat ini kami melakukan proses kita seperti biasa. Memang ada ruangan yang sementara ini tidak kita fungsikan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan dan ke depan sesuai arahan pimpinan kita akan segera melakukan perbaikan. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 21 September 2025 sore kemarin itu tidak menimbulkan korban jiwa. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Air mata Joko dan Novi tak henti berderai ketika mengetahui bayi mereka yang baru berusia 20 hari meninggal dunia di rumah sakit. Lebih menyedihkan, pasangan yang tak memiliki tempat tinggal ini kebingungan memakamkan buah hati mereka karena tidak memiliki biaya. Harapan sempat pupus saat rumah sakit hanya menyediakan ambulans untuk mengantar jenazah ke rumah keluarga, namun keduanya justru ditolak. Dengan penuh duka, Joko dan Novi berjalan berkeliling sambil menggendong jenazah putri kecil mereka, Firlisa Putri. Pertama kan diminta dimakamin dulu aku. Dulu di rumah sakit ya? Iya, tapi nggak bisa. Orang rumah sakitnya bilangnya gimana tadi? Kalau orang rumah sakitnya bilangnya cuman ini katanya nggak bisa. Karena masih ada keluarga bapak di situ. Harus tetap dibawa pulang gitu ya? Iya, harus dibawa pulang. Di masjid Agung tadi aku kan diantar ke tempat mertua. 10 hilir apa 10 udu itu pak. Belakang kelenteng pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya nggak bener itu lah, nggak senang di hati. Diusir. Jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya, bawa kemana, minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa kak? Ya. Langsung dibantu? Langsung dibantu. Di Masjid Agung Palembang, pasangan ini akhirnya bertemu dengan anggota kepolisian yang tergerak membantu. Jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebelum dimakamkan di TPU Kamboja, memberi sedikit kelegaan di tengah kesedihan mendalam. Dikabarkan bahwa ada anak yang meninggal dan sekarang di mobil. Jadi kami dari Regu 2 SPKT Polda segera merapat, setelah membawa ke sini kita langsung membawa keluarga ini ke Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya karena kedua orang tua ini gelisahnya karena apa? Sudah meninggal dari pagi tadi. Beliau dan kita juga prihatin kalau lama-lama dibiarkan, tentunya kasihan dengan anak yang meninggal ini. Jadi kami langsung bawa ke pemakaman, bahkan kami langsung turun, pihak polisi langsung melakukan pemakaman sampai ke memasukkan jenazah ke dalam pemakaman. Meski Firly telah dimakamkan, duka itu masih membekas di hati Joko dan Novi. Pasangan ini kini kembali menjalani hari tanpa rumah, dengan harapan suatu saat dapat menemukan tempat tinggal yang layak untuk melanjutkan hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pak ya. 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 Seorang mahasiswa di Palembang menjadi korban pengeroyokan saat mengantri tiket pertandingan bola basket di Jakabaring Senin 15 September 2025 lalu. Dalam rekaman video, korban berbaju putih dibanting ke jalan lalu dikeroyok sejumlah mahasiswa lain. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka lebam hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Usai berobat, korban M. Sultan Fahrizal melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Tiba kawan aku dipukul dari belakang oleh kawannya sini kok. Kena bibirnya kan. Nah, aku nih pasang badan, niat aku nih ngelerai kan. Nah, tapi aku malah dikeroyok itu. Berapa yang ngeroyok tuh 5 sampai 7 wong. Pengeroyokan itu mengalami apa gitu? Aku mimisan. Terus benjol di dahi, benjol di pala, dada memar, rahang juga memar, bengkak. Kejadian berawal ketika teman korban memanggil rekannya dengan berteriak. Teriakan itu rupanya terdengar terlapor yang merasa tersinggung karena memiliki nama sama hingga memukul teman korban. Saat mencoba melerai, justru Sultan yang menjadi sasaran pengeroyokan. Dan juga kami mohon kepada mereka untuk kooperatif menyerahkan diri lah atas kejadian ini kan. Soalnya yang lain seolah-olah dilindungi oleh Zaki ini yang sudah mengakui perbuatannya memukul klien kami. Nggak ada, cuman manggil teman miskomunikasi lah, salah panggil nama lah, ya salah paham lah. Tiba-tiba mereka menyerang kan, yang lain bantu sebanyak 7 orang tadi. Laporan korban diterima petugas Polrestabes Palembang dan diteruskan ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasal 1 menawarkan untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 1,5 kg sabu dan 823 butir pil ekstasi hasil 12 laporan polisi. Narkoba itu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang September 2025 dengan 20 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 4 wilayah yakni Palembang, Musirawas, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. telah memusnahkan barang bukti terhadap 12 laporan polisi yang terdiri dari 20 tersangka. Dan dengan barang bukti sebanyak sabu 1.518,3 gram dan ekstasi sebanyak 859 butir. Dari 20 tersangka ini profesinya apa saja kemudian? Tercatat di kita dari pengakuan mereka bahwa mereka adalah buruh harian lepas. Ya, seluruhnya. Pengedar atau perannya pengedar atau kurir? Pengedar ada sebagian kurir. Ini ungkap kasus dari bulan berapa aja? Agustus saja nih. Agustus dan sebagian ada 3 LP yang September. Polisi masih menelusuri jaringan peredaran serta asal barang bukti tersebut. Sementara itu 20 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Banjir bandang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Ogan Kombring, Ulu Selatan, Selasa 23 September 2025 dini hari. 3 warga masing-masing Tarzan, Lina, dan Sur dilaporkan hilang terseret arus. Peristiwa terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur usai hujan deras mengguyur kawasan itu. Selain menelan korban, banjir juga menghanyutkan 3 rumah yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Tim BPBD bersama TNI dan Polri telah dikerahkan ke lokasi. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan. Jadi sekarang tim kami berada di lapangan untuk memastikan informasi terbarunya apakah sudah ditemukan atau belum. Namun rekan-rekan tadi sudah ke lapangan dengan membawa serta peralatan water rescue dan juga personil untuk melakukan bantuan pencarian terhadap warga yang dinyatakan terbawa arus tersebut. Medan yang terpencil serta sulitnya akses transportasi dan jaringan komunikasi menjadi kendala utama penanganan di lapangan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Tolong, Pak.
Tolong Bang maling. Video kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Seorang pelaku pencurian motor dihukum warga. Meski sempat menyerah namun amarah massa tak terbendung. Peristiwa terjadi di kawasan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Aksi pencurian gagal usai istri pemilik rumah memergoki pelaku yang akan membawa kabur motor. Teriakan korban membuat warga berdatangan dan menghukumnya. Dalam pelarian, salah satu pelaku menabrak trotoar hingga tertangkap sementara rekannya kabur ke semak-semak. Sepeda motor incarannya bersama kendaraan pelaku kini disita di Polsek Sukarami. Tidak bunyi dia tuh. Ketak langsung rong hidup langsung teriak. Ya, langsung teriak mau rumahnya. Nomor batu itu. Di nomor batu itu motor dia ditinggalnya juga motor Yang merah itu. Yang merah itu. Berapa pelakunya, Pak? Orang dua. Jadi yang tertangkap ini apa perannya, Pak? Dia yang mana? Oh, yang turun. Yang temannya? Yang temannya, Pak? Temannya yang bawa motor. Kabur ya. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang melarikan diri usai kejadian. Reski Oktora, Murkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bakaran tolong. Di api dekat rumah, cepelah. Dia lama. Satu rumah di kawasan Jakabaring, Palembang, Senin 22 September 2025 sore nyaris ludes terbakar. Rekaman video warga memperlihatkan kepulan asap hitam memenuhi bangunan. Pemilik rumah yang panik terbangun dari tidurnya dan berteriak meminta pertolongan. Warga berdatangan dan bersama-sama memadamkan api dengan peralatan seadanya hingga berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Kebakaran diduga dipicu ulah anak pemilik rumah yang bermain korek api di atas sofa. Ini anaknya main korek, dibuka dengan korek. Nah, terus? Jadi terbakar, jadi dia masuknya ke kucu. Minta tolong. Nah, gitu lihat itu langsung ini. Iya, langsung. Banyak dari uangnya. Langsung kita tolong. Kalau uangnya. Jadi yang terbakar ini apa nih? Inilah kursi. Kursi ya? Jelas satu kucu asap lebur. Cuman tapi kursi sama kacau itu percaya. Sama kacau ya. Itulah anaknya sama. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena pemilik rumah dan anaknya segera menyelamatkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. RSUD Palembang Bari mengklarifikasi tudingan menelantarkan keluarga bayi yang meninggal saat menjalani perawatan. Pihak rumah sakit menegaskan telah memberikan pelayanan sesuai prosedur pada pasien dan orang tuanya. Usai bayi berinisial N dinyatakan meninggal, rumah sakit mengantar jenazah bersama keluarga menggunakan ambulans menuju rumah kakek pasien di kawasan 10 Ilir. Namun karena akses gang tertutup portal, orang tua meminta diturunkan di depan gang. Setibanya di rumah, mereka justru ditolak pihak keluarga. Kami tegaskan bahwa berita tersebut tidak benar. Kami benarkan terlebih dahulu bahwa memang pasien bayi N ini dirawat dari tanggal 1 September sampai tanggal 20 September dan dinyatakan meninggal dunia. Kemudian prosesnya bayi N dan keluarga diantarkan oleh driver ambulans kami ke rumah sesuai permintaan di daerah 10 Ilir. Tapi memang karena kendala rumah ini jalannya kecil dan terhalang portal dan sesuai permintaan dari keluarga pasien sehingga diturunkan di depan lorong seperti itu. Jadi tidak benar bahwa driver ambulans kami menelantarkan atau menurunkan di daerah yang mungkin di masyarakat beredar di wilayah Masjid Agung. Selain itu, RS Bari juga memfasilitasi keberangkatan orang tua pasien untuk pulang ke kampung halamannya di Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang sopir truk tronton nekat membuka portal secara paksa di simpang Jalan Nurdin Panji, Palembang di luar jam operasional. Aksi yang terjadi di Kelurahan Sukamaju, Sukarami itu viral di media sosial usai sopir memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga. Disub Sumsel menegaskan akan memperketat pengawasan dengan menambah personel di titik rawan keluar masuk truk bertona sebesar.
Langkah ini dinilai penting mengingat banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat truk yang melintas tidak sesuai jadwal. Ya mereka juga nih, itu kan sekarang kan kadang kucing-kucingan juga. Kucing-kucingan Pak ya? Truk yang jelas Truk ya? Nekat Pak ya? Melarang ya. Untuk penindakannya seperti apa Pak? Apakah ada pemanggilan kepada bosnya Pak? Terus seperti apa Pak? Ya kita jelas mengimbau dulu kan untuk penindakan itu kan kewenangan daripada pihak kepolisian. Apakah ada pengetatan pengawasan di simpang itu Pak? Ya kita mengadakan pengetatan juga, kita mengadakan kan ada pos di simpang Persuara dan simpang Nurdin Panji. Selain itu, Dishub juga merencanakan koordinasi dengan pihak swasta untuk menyediakan kantong parkir untuk truk yang belum diperbolehkan masuk kawasan kota. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Evakuasi korban banjir bandang di Desa Tanjung Harapan, Sindang Danau, Ogan Komering, Ulu Selatan berlangsung dramatis. 2 warga ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Petugas BPBD bersama TNI, Tagana, dan warga bergotong royong mengevakuasi korban dengan menyeberangi Sungai Are yang berarus deras. Medan terjal dan sulitnya akses membuat proses pencarian penuh tantangan. 3 warga sempat dilaporkan hilang, masing-masing Tarzan, Sur, dan Lina. Dari ketiganya, Sur 67 tahun dan Tarzan 54 tahun ditemukan meninggal dunia, sedangkan Lina masih belum ditemukan. Oleh tim yang terdiri Bapak Wakapolres Ulu Selatan, beserta dari BPBD, dari Dinsos Tagana, beserta unsur lainnya, baik kecamatan, puskesmas dan lengkap, termasuk pemerintah desa dan masyarakat sedang melaksanakan penyisiran kembali untuk menemukan korban atas nama Lina tersebut. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang ini juga menghanyutkan 3 rumah di bantaran sungai, merusak sejumlah bangunan, serta memutuskan akses jembatan gantung. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sebuah video tidak pantas yang melibatkan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya viral di media sosial. Dalam rekaman itu, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian diminta kakak tingkat untuk saling mencium setelah kegiatan bersih-bersih di kampus Unsri Indralaya Ogan Ilir. Pihak universitas langsung membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini dengan memeriksa 15 mahasiswa, termasuk motif di balik tindakan yang sengaja direkam dan disebarkan tersebut. Itu tidak benar. Jadi perpeloncoan itu kan adalah kegiatan yang melakukan perundungan terhadap individu, dan ini spontanitas yang diberikan oleh kakak tingkatnya, dan ternyata apa yang menurut mahasiswa ini wajar menjadi tidak wajar di ranah publik. Nah, inilah mungkin ketidaktahuan kaum Gen Z inilah yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Terus sanksi kakak tingkat ini sendiri bagaimana Pak? Ini lagi proses, ya, kita akan mendalami betul. Kalau misal pelanggarannya berat, ya mungkin ada keputusan rektor ya untuk bisa memberikan sanksi akademik. Tapi memang harus ada sanksi sebagai unsur pembinaan kepada mahasiswa, sebagai unsur pembelajaran supaya ke depan tidak akan terulang lagi. Kakak tingkat berapa banyak Pak yang sekitar yang 15. itu? Ya, 15. Sebagai langkah awal, Unsri membekukan aktivitas Himateta selama 1 tahun. Kampus juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran hingga skorsing pada mahasiswa yang terbukti bersalah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Secara bergantian, pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya menyampaikan permintaan maaf. Usai video mahasiswa baru dipaksa melakukan hal tak pantas saat ospek viral di media sosial. Mereka mengaku hilaf, menyesali perbuatan dan siap menerima sanksi dari kampus. Salah satu di antaranya menyebut ide itu berasal dari alumni. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran sekaligus teguran bagi tradisi yang kerap keluar dari batas kewajaran.
dengan seluruh hal yang terjadi. Kami tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi kami mengucapkan beribu-ribu maaf kepada korban yang terkena. Kami kepengurusan 2025 Himateta menerima konsekuensi yang diberi oleh pihak kampus. Universitas Sriwijaya sendiri telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini. Sebagai langkah awal, kampus membekukan kegiatan Himateta selama 1 tahun. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. SMP Negeri 33 Palembang menjadi salah satu sekolah yang merasakan manfaat sejak program makan bergizi gratis bergulir pada 6 Januari 2025. Hingga kini tidak ditemukan kendala serius, bahkan hampir seluruh siswa menghabiskan makanan mereka dengan antusias. Menu yang disajikan bergantian setiap hari. Pada Rabu 24 September 2025, piring siswa terisi nasi, sayur urap, ayam saus mentega, tempe bacem, dan buah kelengkeng. Variasi ini membuat program kian diminati. Senang, pokoknya pengen selalu dapat MBG terus. Kalau dari menunya sendiri seperti apa nih? Ayam sama sayur, tempe, sudah itu buahnya kelengkeng. Habis terus nih. Habis terus ya? Jangan sampai ketinggalan terus MBG ini. Meski begitu, beberapa siswa terkadang menyampaikan selera pribadi, mulai dari rasa yang dianggap kurang pedas hingga enggan makan sayur. Sesekali dapur penyedia mencoba menyesuaikan permintaan, tetap dengan kandungan gizi yang terjaga. Oh, tetap sesuai. Buah ada, sayurnya tetap ada, proteinnya tetap ada. Ya, kalau kita sudah sebelum dibagikan anak kan, kita cek. Sebelum mereka membawa ke kelas berapa itu ada kita cek. Masalah berarti Bu dari menu MBG sendiri? Alhamdulillah kalau di kita tidak ada, dan juga kami kalau misalnya tuh dengan pihak gizinya gercep, komunikasi kami, koordinasi kami bagus, lancar. Sebelum dibagikan, makanan selalu dicek guru dan pihak sekolah. Koordinasi dengan tim dapur serta ahli gizi pun berjalan baik, sehingga program ini mendapat respon positif dari semua pihak. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang ibu dan anak di Palembang melaporkan mantan suami berinisial DN ke Polrestabes Palembang setelah menjadi korban penganiayaan. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 24 September 2025 pagi di rumah terlapor di kawasan Ilir Timur 2. Awalnya keduanya tengah berunding soal penjualan mobil untuk kebutuhan hidup. Namun DN tidak terima mobil akan dijual dan tiba-tiba mengambil sajam. Ia kemudian melukai mantan istrinya hingga mengalami luka. Anak korban yang berusaha melerai justru ikut menjadi sasaran. Ayunan sajam sang ayah membuatnya mengalami luka serupa. Siapa ini? Orang tua saya. Ayah ya? Ayah. Kenapa melaporkan ayah sendiri? Tindak kekerasan, Pak. Diapain kita? Mau di kapal. Udah kena di kapal? Sudah. Bagian mana kena? Bagian tangan, Pak. Itu permasalahannya gara-gara apa? Rundingan, Pak. Rundingan Antara ibu sama ayah. Tapi dari ayah tidak terima, lalu ingin melukai ibu saya menangkis. Pak. Ibu sendiri kena? Kena, ada di bagian tujuh. Posisi kejadian itu kita lagi apa? Saya lagi di rumah juga, lagi duduk, Pak. Ikut runding? Lagi berunding. Udah sering ngelakuin ini, Pak? Sering. Tapi ini yang paling parah? Iya, ini sebelumnya udah pernah juga. Cuman ini memang kebetulan ada saya di rumah. Karena sebelumnya saya jarang ada di rumah. Itu ayah tuh udah nyiapin parang atau ambil di dapur? Gimana? Enggak, parang itu memang biasa dikabarin di ruang tengah. Itu lalu diambil. Kalau boleh tahu itu masalahnya itu masalah apa? Masalah mobil. Ya. Mobilnya mau dijual. Ya, bisa dikatakan harta indah punya ibu mau diambil, tapi ayahnya nggak terima.
Atas laporan tersebut, DN terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Empat rumah semi permanen di Jalan Ki Haji Asyik, Kelurahan 34 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang hangus terbakar pada Rabu 24 September 2025. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga dan cepat merambat ke bangunan lain karena material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api meski terkendala akses jalan sempit. Anggota kita sesak napas tadi mungkin kelelahan berjibaku di depan memadamkan api. Mungkin dia karena terhisap asap terlalu lama, jadi sesak napas. Lebih kurang dari 10 unit. Kebakaran sendiri ada berapa rumah? Untuk sementara ini diprediksikan lebih kurang dari 4 rumah dan terdampak lebih kurang dari 5 rumah. Apa penyebabnya sudah tahu? Belum diketahui. Setelah 1 jam api berhasil dipadamkan. Dalam proses pemadaman, seorang petugas damkar nyaris pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap, namun segera mendapat pertolongan. Untuk rumah-rumah terbakar masih kita inventarisir, sementara belum bisa kita pastikan. Untuk kerugian material juga belum bisa dipastikan, termasuk korban jiwa masih kita cek dulu TKP. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Lorong Hotip 35 Ilir, Ilir Barat 2, Palembang pada Rabu 24 September 2025 sore. 6 rumah hangus sementara petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Akses jalan yang sempit menyulitkan mobil pemadam untuk menjangkau titik api. Besarnya kobaran membuat warga panik dan berlarian menyelamatkan barang berharga, khawatir api merembet ke rumah mereka. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai bawah salah satu rumah warga yang saat itu ditinggal pemiliknya tidur. Api cepat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Sementara tadi kita tanya saksi bahwa dia bangun tidur, kemudian melihat sofa depan itu sudah terbakar. Jadi ada kemungkinan apakah ngecas api, apakah dari listrik, masih kita dalami. Total yang terbakar berapa rumah sementara ini? Sementara ini kira-kira 6 rumah. Kayu atau ada temannya? Kebetulan tadi api sangat besar karena angin juga, karena di pinggir sungai mungkin ya. Cuaca panas, kemudian angin besar, kemudian rumah-rumah sini padat dari kayu, jadi banyak cepat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di tengah banyaknya siswa yang keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah wilayah, namun di SMP Negeri 33 Palembang, program MBG disambut antusias oleh para siswa, di mana pada setiap hari ini menunya bervariasi. Dan untuk di SMP Negeri 33 Palembang ini, MBG dibagikan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat atau bertepatan dengan jam istirahat sekolah. Dan kami akan memperlihatkan kepada Anda, saudara, bagaimana lahapnya para siswa ini menyantap menu makan bergizi gratis yang setiap harinya ini bervariasi. Kalau hari ini kami lihat menunya ada nasi, ayam suwir, juga ada sayur, buah, dan juga susu. Halo Dek, selamat siang. Siang juga. Siapa namanya? Anissa. Ini gimana nih untuk menu MBG pada hari ini? Enak. Kalau yang jadi favorit atau yang paling disukai ini menu apa? Mie ayam sih. Mie ayam. Dan selalu habis katanya kalau makan. Iya benar. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih dan
Selamat makan kembali, Dek. Nah, menariknya saudara di SMP Negeri 33 Palembang ini untuk program MBG ini berlangsung mulai dari request para siswa, di mana para siswa ini bisa request sesuai selera mereka, dan inilah yang menjadi peningkatan antisipasi mereka dalam menyambut program MBG ini. Untuk lebih lengkapnya kita tanyakan langsung kepada Ibu Nurbaiti sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Palembang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu, ini kan untuk di SMP Negeri 33 ini menariknya adalah siswa ini bisa request seperti itu untuk menunya. Ini requestnya dalam bentuk menu kah atau cita rasa kah atau seperti apa, Bu? Bisa berbentuk menu dan juga mereka bisa menuliskan secari kertas ke dalam omprengan, dan juga bisa mereka itu langsung lapor dengan gurunya ya. Jadi Bu, besok kita misalnya menunya ganti ya gitu, misalnya mie ayam atau bakso gitu, atau apa yang mereka suka gitu. Jadi kita langsung request kepada MBG-nya. Kebetulan Pak Diki itu kan dekat gitu, selalu konsultasi dengan kita, misalnya hari ini bagaimana makan anak-anak gitu kan. Jadi kita karena dapurnya juga kan dekat, jadi anak-anak itu senang gitu. Ada pemeriksaan ulangkah dari pihak sekolah sebelum pembagian menu MBG ini, Bu? Iya, jadi sebelum dibagikan kita buka dulu ya, kita cek misalnya berapa. Untuk sebagai contoh, selain dipoto juga dicek gitu ya, dan juga ada kita mungkin ada dicicip gitu ya, karena untuk makanan ini sudah lama dimasak ya, jadi kita cek dulu apakah ada berbau atau enggak. Jadi kalau selama ini kita tidak ada masalah. Sampai sejauh ini ada temuan atau kendala serius gitu, Bu, dalam pelaksanaan program MBG di sini? Kalau untuk temuan serius tuh tidak ada, tapi awal-awal dulu pernah, mungkin karena baru ya, mungkin ada susunya kurang gitu ya. Tapi kalau sekarang kita request, jadi susu itu kita bagikan sama kotaknya. Jadi anak itu langsung dibagikan. Kalau misalnya ditaruh di omprengan kita nggak tahu, mungkin anak-anak suka susu ya, mungkin udah apa ada yang suka mungkin ngambil 2 gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah aman. Ada catatan mungkin, Bu, ataupun PR gitu terkait dalam pelaksanaan program MBG di sekolah? Misalnya dalam bentuk apa? Ada catatan ataupun kendala yang ditemukan mungkin ke depannya akan diperbaiki atau seperti apa? Oh iya, kalau untuk ke depannya kita berharap ya menunya mungkin lebih banyak lauknya gitu. Jadi lauknya lebih banyak, mungkin ditambah gitu. Misalnya anak-anak kan lebih suka ayam ya. Ayam mungkin ditambahkan daging atau ditambahkan telur gitu. Jadi lauknya tidak 1 gitu, mungkin bisa 2. Dan buahnya juga mungkin bisa buah yang lebih, anak-anak yang belum pernah rasa mungkin diberikan gitu. Terima kasih Bu Nurbaiti berbagi di Kompas TV. Nah, saudara, untuk program MBG ini sudah berlangsung sejak Desember 2024 di SMP Negeri 33 Palembang, dan sebanyak 587 penerima manfaat ataupun siswa yang merasakan daripada program MBG. Dan tadi juga pihak sekolah sudah menyatakan tidak ada kendala atau temuan serius dalam pelaksanaannya sejak Desember 2024. Reski Oktora, Mulkas Diferensial Kompas TV, Palembang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memanen jagung di Desa Mulyasari, Tanjung Lago, Banyuasin, Kamis 25 September 2025. Panen mencapai 26.708 ton dari lahan seluas 4.555 hektar. Selain panen, Wapres juga berkomitmen memperbaiki keluhan petani, mulai dari sulitnya akses pupuk hingga kebutuhan pembangunan irigasi baru. Sumatera Selatan dinilai menjadi salah satu provinsi pertama yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian. Program ketahanan pangan ini menjadi prioritas nasional untuk melindungi harga di tingkat petani, sekaligus mendorong swasembada pangan. Ini Pak Presiden sudah tanda tangan Inpres nomor 10 tahun 2025 yang isinya fokus untuk pengelolaan jagung. Jadi ini penting sekali untuk melindungi harga di tingkat petani dan juga menggenjot serapan di dalam negeri. Ini saya mohon nanti kita sama-sama mengawal ini, apalagi sekarang sudah ada
Koperasi Merah Putih. Jadi nanti harapannya bisa menjadi salah satu instrumen untuk mempermudah dan meningkatkan skala ekonomi para petani dan juga meningkatkan produksi para petani. Untuk mendukung pemasaran hasil panen, Wapres juga membentuk Koperasi Merah Putih sebagai wadah distribusi dan pemberdayaan petani. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian dibekuk warga setelah gagal beraksi di sebuah rumah kosong di kawasan Suakarya 1, Ilir Barat 1, Palembang. Mereka adalah Hermanto dan Ridwan yang tertangkap basah saat mencoba mencongkel kusen jendela. Polisi menyebut kedua pelaku sudah beberapa kali menyasar rumah tersebut dengan mengambil kusen, daun pintu hingga plafon. Keduanya juga diketahui merupakan residivis kasus senjata tajam. Dalam aksinya mereka memanjat ke lantai 2 rumah dan merusak jendela. Sejumlah barang bukti yang belum sempat dibawa kabur disita. Untuk pelaku pembobolan di rumah kosong, untuk kejadian TKP di Jalan Suakarya. Untuk barang-barang yang dibobol yaitu mulai dari plafon dan lain-lain di rumah tersebut karena tidak dihuni, hampir seluruh isi baik jendela-jendela juga dilepasi oleh si pelaku. Informasi yang kami dapatkan yang bersangkutan sempat residivis kasus penggunaan senjata tajam dan juga untuk 2 orang tersebut dua-duanya residivis. Kini kedua tersangka ditahan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Reski Oktora, Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa dugaan keracunan menimpa siswa SD Negeri 178 Palembang yang berlokasi di Jalan Haji Azhari Kalidoni. Sebanyak 13 siswa kelas 4 dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual dan muntah usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sampel makanan sudah dibawa untuk diperiksa, sementara sisa menu yang ada telah diamankan pihak dapur. Dari 13 siswa, 9 masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 4 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Awal mulanya mereka tuh merasakan mual, pusing, sampai akhirnya muntah. Jadi ada beberapa orang siswi yang mengalami muntah, terus salah satu temannya melaporkan kejadian itu. Bu, ada teman yang muntah, langsung kami bawa ke UKS. Kita kan tidak tahu Pak ya, namanya anak kadang-kadang mereka sudah makan MBG, ternyata indikasi lagi ada jajan lagi, yang lain sebagainya itu kita tidak tahu. Yang pasti memang kejadian setelah makan MBG tidak langsung, ada beberapa saat setelah mereka masuk, baru mereka melaporkan bahwa merasa tidak enak, mual, muntah, seperti itu. Menu MBG hari itu terdiri dari nasi, ayam katsu, tahu, salad, dan buah pisang yang berasal dari penyedia SPPG Mitra Dapur. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 13 siswa Sekolah Dasar Negeri 178 Palembang di Kalidoni dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual dan pusing usai menyantap menu makan bergizi gratis Kamis 25 September 2025. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi 9 siswa yang masih dirawat di RS Pusri. Pemkot berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan sekaligus memastikan para siswa pulih sepenuhnya. Dan yang keempat, tadi sudah saya sampaikan dengan para orang tuanya, sekecil apapun biaya yang dikeluarkan, pemerintah kota akan bertanggung jawab. Perawatan ini ternyata ada keluhan lagi di rumah, kita siap juga membantu dan memfasilitasi. Umpamanya ketika rumahnya jauh, kita jemput nanti, dan saya sudah perintahkan Direktur Utama Rumah Sakit Bari untuk selalu standby. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Palembang telah mengirim sampel makanan ke Balai POM untuk diperiksa. Hasil uji laboratorium diperkirakan keluar dalam 5 hingga 7 hari. Ya, jadi penyebabnya saat ini belum diketahui apa. Kalau setiap pagi itu memang diambil, Puskesmas mengambil sampel makanan seperti itu. Karena kalau SPPG itu kan langsung dari BGN. Tadi kami sudah menghubungi Korwil SPPG, itu kami sudah berkomunikasi, tapi untuk selanjutnya belum tahu. Untuk sementara program MBG di SDN 178 Palembang dihentikan sambil menunggu hasil investigasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Distribusi program makan bergizi gratis di SDN 178 Palembang Jumat 26 September 2025 dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium sampel makanan keluar. Sementara itu siswa yang sempat dirawat sudah diperbolehkan pulang dan diistirahatkan. Meski demikian, penghentian MBG sempat dipertanyakan siswa karena program ini sebelumnya disambut antusias. Seperti apa, Bu? Pihak MBG-nya. Jadi kita sekarang menunggu. Jadi pihak sekolah hanya bisa menunggu hasil dari temuan yang kemarin. Ke-9 siswanya itu mungkin hari ini kami suruh istirahat dulu. Mungkin kemarin mereka terkejut, mereka panik. Jadi mereka kami istirahatkan dulu, dalam waktu mungkin hari Senin nanti mereka akan sekolah seperti biasa. Sebelumnya sebanyak 13 siswa mengalami pusing, mual, muntah, hingga kejang. Diduga setelah menyantap menu MBG pada Kamis 25 September 2025. Hingga kini total 176 siswa di SDN 178 Palembang tercatat sebagai penerima manfaat program MBG. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan mampir dan makan pempek tumpah yang harganya rata-rata 1.000 per buah di pelataran Pasar 16 Ilir Palembang pada Kamis 25 September 2025 siang. Bersama Gubernur Sumsel, Wali Kota Palembang, dan Kepala Staf Kepresidenan, Wapres Gibran sempat diajari pedagang pempek cara memakan pempek dan menghirup cukanya. Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Selatan, Wapres melakukan panen raya jagung di Banyuasin, dilanjutkan mengunjungi sekolah rakyat di Palembang, serta ke Pasar 16 Ilir. Di Pasar 16 Ilir, Wapres sempat menyusuri lorong pasar dan menyapa warga serta pedagang dan berfoto. Petangnya, Wapres dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Jalan Tol Palembang Junction, lalu kembali ke Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sate Madura, kuliner khas Pulau Garam, tak pernah kehilangan tempat di hati pencinta makanan Nusantara. Aromanya yang khas kini mudah dijumpai di berbagai sudut Indonesia, termasuk di Palembang. Salah satunya berada di Jalan Kasnarian Syah Ilir Timur 1. Warung sederhana itu berawal dari gerobak dorong milik Cak Nadin pada 2005. Perlahan langkah kecil itu membawanya membuka kedai tetap sejak 2018. Sekilas tak ada yang istimewa dari sate bakarannya, namun layanan pesan antar daring membuat dagangannya melesat. Dalam sehari hingga 160 kg daging bisa ludes dibakar bara. Kadang kalau lagi rame nih, yang lagi promo lagi kencang itu sampai 160. 160 tusuk. Nah, 160 kilo. 160 kilo. Oh. Ya, kalau lagi biasa-biasa kalau 100 kilo atau 130. Itu ayam apa tadi? Ya, ayam daging. Ya. Kalau sate itu tak tentu. Ya kalau dihitung kalau 10.000 kalau ada begitu. Kesibukan terlihat dari deretan pengemudi ojek daring yang bergantian menjemput pesanan. Tak jarang satu pengemudi mendapat pesanan berulang dengan jarak tempuh yang jauh. Udah rame di sini, kadang antri. Memang viral ini ya? Iya, memang viral. Kadang lewat gitu tuh kan. Nyamber dia. Nyamber, kita pesen sini ya. Sekarang kalau lagi rame bisa berapa lama kita nunggu Kak? Bisa setengah jam Pak, kadang lebih. Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari sate full daging hingga pilihan porsi sesuai selera. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.